Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok kami akan menerangkan tentang desain database berupa perancangan database penjualan pada catering atau supplier makanan laut. Di sini kami memiliki 5 anggota, yaitu saya, Muhammad Diyat, terus ada Siti Wirjatul Imamah atau Vivi, terus ada Andi Naufal, ada Salman Ikrar Musyafa juga, sama Irsa Indonesia. Saya Andi Noval Muhammad. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek kita. Pertama, backstory. Proyek desain database yang akan kami buat adalah jasa catering atau pemasok makanan laut. Di sini, proyek ini membutuhkan perancangan database dalam mengelola perusahaan mereka agar lebih efektif dan mudah dalam pengembangannya. Jadi mereka membutuhkan bantuan kita untuk merancang database. Nah, solusinya itu untuk mengatasi masalah-masalah tersebut diperlukannya sebuah sistem komputer, dalam hal ini ya database itu, untuk mempermudah proses pemasaran, penjualan, pengiriman, transaksi, stok, harga, data perusahaan, dan juga keuangan perusahaan. Perlu kita ketahui apa yang dibutuhkan. Ada beberapa data, yaitu departemen, pembeli, pengirim, karyawan, manajer, produk, dan juga transaksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Salman. Di sini entitas di pada kami ada kurang lebih 7. Yang pertama, entitas departemen memiliki 4 atribut, yaitu atribut departemen, nama departemen, nomor telepon, dan alamat. Lalu entitas kedua, yaitu pembeli, atributnya ID pembeli, nama pembeli, nomor pembeli, sama alamat pembeli. Entitas ketiga, pengirim. Yang pertama atributnya di pengirim, nama pengirim, dan nomor pengirim. Lalu entitas karyawan, atributnya di karyawan, nama karyawan, dan gaji. Selanjutnya entitas manajer, atributnya ID manajer sama nama manajer. Entitas selanjutnya produk, atributnya di produk, nama produk, harga produk, dan jumlah produk. Entitas yang terakhir yaitu transaksi, atributnya ID transaksi, tanggal, dan jumlah. Next. Ini gambaran RFC logical modelnya, kurang lebih seperti ini. Next. Lalu ini RRD, gambaran RRD relational modelnya dari yang RD logical tadi. Lalu selanjutnya relationship. Relationshipnya ada banyak. Yang pertama, manajer ke departemen, relasinya bantuan sebagai memimpin. Lalu karyawan ke departemen, relasinya many to one sebagai bekerja. Selanjutnya karyawan ke produk, relasinya one to many sebagai mencari. Lalu karyawan ke pengirim, relasinya one to one sebagai. Selanjutnya pengirim ke produk, relasinya one to many sebagai mengambil. Lalu pembeli ke pengirim, relasinya one to one sebagai menghubungi. Selanjutnya pembeli ke produk, relasinya one to many sebagai membeli. Selanjutnya produk ke transaksi sebagai relasinya many to one sebagai dilakukan. Lalu pembeli ke transaksi,
bantuan sebagai melakukan. Selanjutnya departemen ke manajer. Selanjutnya bantuan sebagai dipimpin. Lalu departemen ke karyawan bantu many sebagai mempekerjakan. Lalu produk ke karyawan many to one sebagai dikelola. Lalu mengirim ke karyawan bantuan sebagai merupakan. Lalu produk ke pengirim sebagai relasinya many to one sebagai diambil. Lalu pengirim ke pembeli relasinya bantuan sebagai dihubungi. Selanjutnya produk ke pembeli many to one sebagai dibeli. Selanjutnya transaksi ke produk one to many sebagai membutuhkan. Dan yang terakhir transaksi ke pembeli relasinya bantuan sebagai dilakukan. Selanjutnya adalah implementasi hasil rancangan pada aplikasi SQL dan Java. Untuk tampilan sendiri akan dijelaskan oleh Tirsa. Oke. Tampilan GUI, pilihan menuju tabel-tabel yang ada, kecuali setting untuk mengatur port, number, dan nama database. Nah, di sini menunya itu ada departemen, pengirim, manajer, transaksi, pembeli, karyawan, produk, dan setting. Selanjutnya setting. Settingan port dan nama database secara default bernama project sesuai pada file SQL dan port 1433. Seperti pada GUI tersebut. Nah, untuk inserting data, misalnya kita memilih opsi departemen pada menu awal. Ceritanya kita ingin menambahkan data namun ID-nya sudah ada pada data. Maka akan menampilkan pesan error karena ID haruslah unique dan juga not null, karena merupakan primary key. Selanjutnya, inserting data. Jika ID berbeda, maka insert berhasil. Kemudian, deleting data. Pilih data ada list, atau bisa juga mengisi form secara manual untuk menghapus data yang diinginkan. Seperti pada gambar tersebut. Berhasil. Selanjutnya, updating data. Jika ingin mengupdate data, maka kita tinggal memilih data yang ingin diubah atau mengetikkannya, namun yang ingin diubah mengacu pada ID-nya sebagai primary key. Hasil terakhir setelah diupdate, back untuk kembali ke menu. Selanjutnya adalah beberapa codingan yang digunakan di SSMS dan Java untuk menyelesaikan kasus pada slide sebelumnya. Akan dijelaskan oleh Vivi. Program pada SSMS SQL ini yang pertama adalah kita membuat create database project dengan membuat tabel yaitu departemen, karyawan, manajer, dan lain sebagainya. Untuk membuat database baru bernama project, lalu use project untuk memulai query terhadap database tadi. Create tabel untuk membuat tabel beserta primary key-nya. Next. Yang kedua yaitu prosedur project pada SSMS SQL. Nah, di sini prosedur di samping merupakan prosedur untuk menampilkan data dari masing-masing tabel. Contohnya, pada get all departemen akan menampilkan semua data dari tabel departemen. Yang ketiga, yaitu prosedur di samping merupakan prosedur untuk menampilkan data dari masing-masing tabel. Namun, khusus untuk karyawan dan manajer, ID departemennya akan digantikan menjadi nama departemennya dengan mengimplementasikan join. Kemudian, prosedur di samping merupakan prosedur untuk melakukan insert data dari masing-masing tabel. Contohnya, pada departemen akan melakukan insert data terhadap tabel departemen sesuai dengan urutan kolomnya dari kiri.
Next. Nah, untuk inserting data pada SMS SQL, di sini menggunakan query, yaitu inserting data kepada tabel sesuai dengan urutan kolomnya dari kiri, tanpa menggunakan prosedur dan menggunakan prosedur atas dan menggunakan prosedur bawah. Kita juga bisa melakukan insert menggunakan aplikasi GUI. Jadi ini urut dari awal sampai akhir gitu. Selanjutnya adalah beberapa kode pada Java. Kita juga membuat kelas untuk karyawan, juga kelas lain beserta kelas objek KARY, lalu membuat GUI-nya. Next. Pada button update misalnya, kita membuat koneksi ke SQL dengan menggunakan driver getCon, yaitu metode statik pada kelas driver untuk melakukan koneksi ke SQL. Lalu kita menggunakan prepare statement untuk mengeksekusi query pada SQL. Metode static getCon mengembalikan variabel bertipe connection dan melakukan koneksi ke port 1433 dan database project. Class driver ini juga digunakan sebagai platform pada menu setting. Maka dari itu, port dan DB merupakan sebuah variabel statik agar dapat bisa diubah melalui menu settingnya. Kelas main app merupakan kelas untuk tampilan menu. Misalnya, kita klik tombol departemen, maka kita akan membuat objek departemen dan menampilkannya, serta menutup menu tadi. Untuk tombol back dan save akan melakukan hal serupa, namun objek yang akan dibuat adalah main app. Ini adalah rangkaian data dan aplikasinya. Next. Presentasi ini menggunakan beberapa aplikasi dan library, yaitu NetBeans IDE 12,2, terus Microsoft PowerPoint, Microsoft SQL Server, Management Studio 18, JDK 12, dan JDBC 4. Next. Selanjutnya adalah tes dari aplikasinya. Pertama adalah pada SSMS. Ini adalah query-query yang sudah dijelaskan pada PowerPoint tadi. Di sini misalnya kita ingin menampilkan beberapa data. Misalnya dari departemen, karyawan, pembeli, pengirim produk, dan transaksi. Kita cobain di departemen aja. Pertama, melakukan is project, mengubah eksekusi query. Akan terlihat nama departemennya, serta data-datanya. Kita juga dapat menampilkan menggunakan store prosedur yang kita buat dengan keyword exec get all karyawan untuk menampilkan data karyawan. Di sini berbeda dari yang ada pada GUI karena pada GUI yang ditampilkan adalah ID departemen, namun di sini adalah nama departemennya. Karena pada bagian prosedur get all karyawan dan pada get all manager, kita menjoinkan tabel departemen dengan tabel karyawan pada ID departemen pada tabel departemen dan ID departemen pada tabel karyawan. Begitupun dengan bagian manajernya. Jadi misalnya di sini karyawan ada yang memiliki ID 2001, nama karyawannya Rimba Sani, gaji 1.750.000, nama departemennya Departemen Keuangan. Nah, selanjutnya adalah dari GUI-nya. Pertama, kita mengekstrak project GUI. Lalu, kita buka pada bagian disk. Karena ada sudah dalam bentuk aplikasi Java. Sama close dulu ini.
Nah, di sini dapat terlihat nama departemen seperti yang ada di Nah, kita dapat melihat bahwa di SMS dan pada GUI data yang ditampilkan sama. Selanjutnya misalnya kita ingin menambahkan departemen baru. Misalnya kita ingin menambahkan departemen ke-26 bernama Departemen Kesehatan. Nomor teleponnya misalnya 0877 9 618. Alamatnya di alamatnya sebagai berikut. Dan manajer ID-nya Maria. Dan manajer ID-nya 2007. Ya, salah sih. Nah, ternyata alamatnya kepanjangan. Jadi sini ceritanya berhasil. Jadi kita ingin mengupdate pada bagian departemen ke-25, yaitu bagian departemen administrasi. Kita ingin mengubahnya menjadi departemen administrator. Update berhasil. Dapat dilihat bahwa namanya sudah berubah menjadi departemen administrator. Jadi kita ingin menghapus departemen ke-26 tadi. Kita dapat menggunakan menu delete di sini. Delete berhasil. Nah, sudah hilang. Dan sudah selesai. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, Komen, Dan subscribe. Dan jangan lupa share ke teman-temannya. kasih. kasih. Terima kasih.